Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Putratnan, Stambuk 1502020200201. Di sini saya akan menjelaskan tentang infeksi parasit. Apa sih parasit sendiri? Parasit itu dimana kita tahu tentang dia adalah sesuatu yang merugikan dan tidak ada manfaatnya. Seperti itu. Kita masuk di pendahuluan. Pendahuluan. Di alam terdapat hubungan timbal balik antara dua organisme yang disebut simbiosis. Simbiosis dapat berlangsung secara sementara ataupun permanen. Dapat berlangsung terus-menerus. Parasitisme adalah hubungan timbal balik yang bersifat satu organisme di antaranya disebut parasit, tergantung sepenuh hidupnya pada organisme lainnya seperti hospes. Kedua, jenis parasit. Apa-apa saja jenis parasit yang ada? Ada protozoa, ada cacing, dan ada arthropoda. Protozoa sendiri kita tahu adalah organisme satu sel yang sudah memiliki fungsi lengkap makhluk hidup. Sedangkan cacing adalah parasit. Cacing mempunyai tubuh yang simetris bilateral dan tersusun dari banyak sel multiseluler. Dan yang terakhir ada arthropoda. Itu adalah hewan vertebrata, dikenal dengan hewan berbulu, kaki beruas-ruas, dan sistem saraf tali organ tubuh telah berkembang dengan baik. Kita masuk ke protozoa. Protozoa merupakan sel eukariotik atau bersel satu yang menyimpan materi genetiknya dalam selubung nuklear. Merupakan salah satu filum dari kingdom Animalia. Protoa termasuk subkingdom dari Protista. Protozoa banyak hidup di air laut, air tawar, dan di dalam tubuh organisme lain. Protozoa umumnya berukuran mikroskopis dan meskipun hanya terdiri dari satu sel dengan satu atau dengan lebih inti, tetapi memiliki susunan fisiologis dan tingkah laku yang sangat kompleks. Kita tahu kan mikroskopis itu hanya bisa dilihat oleh mikroskop, tidak bisa dilihat langsung secara kasat mata. Protozoa memiliki nukleus, retikulum endoplasma, mitokondria yang biasanya berisi kristal yang membentuk tubular, lebih banyak daripada membentuk lamelar, lisosom, dan badan Golgi, yang memiliki struktur sangat rumit dan beberapa flagella. Protozoa memiliki alat gerak berbeda-beda berdasarkan genusnya. Alat gerak tersebut tersusun adalah flagella, cilia, dan pseudopodia. Kemudian kita masuk ke cacing. Cacing yang penting bagi manusia terdiri atas dua golongan besar, yaitu filum platyhelminthes dan filum nemathelminthes. Filum platyhelminthes terdiri dari dua kelas yang penting, yaitu kelas Cestoda dan kelas Trematoda. Sedangkan kelas Nematoda merupakan kelas yang penting dalam filum nemathelminthes. Kemudian ada arthropoda. Arthropoda merupakan salah satu makhluk yang menakjubkan di bumi. Hal tersebut dikarenakan dua hal, yaitu arthropoda mampu hidup di lingkungan ekstrim, yaitu maksudnya ekstrim itu cuacanya bisa berubah-ubah atau tidak bisa dihidupi oleh manusia bahkan hewan sekalipun. Beberapa jenis arthropoda tinggal di padang pasir, gersang, sumber air panas, gunung yang tinggi, hutan hujan tropis, bahkan di Arktik. Selain itu, arthropoda juga mempunyai berbagai kemampuan sesuai dengan aktivitas dan lingkungannya, seperti dapat terbang, melompat, mampu menyembunyikan diri, kemampuan melihat sinar UV, berganti kulit dan warna. Kita masuk ke submateri ketiga, penggolongan obat antiparasit. Obat antiparasit itu ada beberapa golongan. Yang pertama itu ada golongan anti malaria. Obat anti malaria itu psikosontosida darah. Menyerang plasmodia yang hidup di darah. Anti malaria ini jenis untuk pencegahan dan mengakhiri serangan klinis. Obat anti malaria psikosontosida jaringan itu membunuh plasmodia pada fase exoriostrik di hati, mencegah invasi plasmodia dalam sel darah. Obat anti malaria gamestosida membunuh stadium gametosit di darah.
Obat anti malaria Sporontosida, obat ini tidak berpengaruh langsung pada gemetosit dalam tubuh manusia, tetapi mencegah sporogoni pada tubuh nyamuk. Ada golongan kedua yaitu Adhelmintika. Mekanisme kerjanya ini dapat memberantas cacing adalah membunuh cacing muda atau larvasidal, cacing dewasa atau vermisidal, serta dapat menghambat perkembangan telur cacing atau ovidal. Yang terakhir ada golongan Trypanosoma, mengalami akumulasi pada lisosom sehingga akan menyebabkan kerusakan lisosom. Kerusakan lisosom tersebut diperkirakan dapat menyebabkan kematian sel, yaitu Trypanosoma sp tersebut akan mengalami autodigestif oleh enzim protease yang terlepas dari lisosom yang rusak. Suramin juga telah dilaporkan menyebabkan hambatan pada enzim RNA. Dan DNA. DNA adalah deoksiribonukleik acid dan RNA sendiri ribonukleik acid. Polimerase, DNA topoisomerase 2, reverse transkripsi terminal deoksinukleotida ditransferase. Hambatan pada enzim tersebut akan mengakibatkan kegagalan replikasi DNA berujung pada kegagalan dalam polimer darah. Keempat, ada penyakit akibat infeksi di Ghana, Afrika Barat. Trypanosomiasi kemudian menyebar ke Malaysia pada tahun 1933. 4 kasus suram manusia di Indonesia ditemukan pada tahun 2014 di Pulau Sumba sebanyak 16,4%. Trypanosoma adalah parasit protozoa yang memiliki flagella. Trypanosoma merupakan parasit darah yang hidup di sel darah merah. Infeksi Trypanosoma umumnya disebabkan oleh spesies-spesies antara lain Trypanosoma evansi, Trypanosoma cruzi, Trypanosoma brucei, Trypanosoma lewisi, dan Trypanosoma lewisi-like. Pada umumnya, manusia memiliki kekebalan alami terhadap infeksi Trypanosoma, sehingga infeksi Trypanosoma tidak bersifat patogen pada manusia, dan umumnya tidak menimbulkan gejala klinis. Infeksi pada Trypanosoma yang tidak patogen ke manusia biasanya disebabkan spesies Trypanosoma brucei dan lain-lain. Kemudian kita masuk ke patofisiologinya. Penyakit trypanosomiasis disebabkan oleh protozoa yang merupakan parasit darah. Parasit ini dapat ditemukan dalam sirkulasi darah manusia pada infeksi akut. Trypanosoma evansi memiliki ukuran panjang 15 sampai 34 mikrometer dan dapat membelah atau memperbanyak diri. Bentuk yang khas seperti daun atau kumparan dicicirkan dengan adanya flagella. Flagellanya itu yang panjang sebagai alat geraknya. Di bagian tubuhnya terdapat inti. Salah satu ujung tubuhnya berbentuk lancip, sedangkan ujung tubuh yang lain akan tumpul dan terdapat bentukan yang disebut kinetoplas. Kelima, ada pemilihan antiparasit. Pemilihan antiparasit dirasakan oleh jenis 3 parasit yang menginfeksi. Ada anti malaria, anti helmintika, dan anti trypanosoma. 6. Karakteristik antiparasit. Anti malaria sendiri merupakan salah satu kemampuan suatu senyawa dalam menghambat pertumbuhan parasit malaria. Penggunaan senyawa yang memiliki sifat aktif sebagai anti malaria tentunya dapat mengurangi penyebaran penyakit malaria. Obat anti malaria pertama yang dikenal disebut adalah salah satu obat tertua dan yang paling penting adalah quinin, yang diisolasi dari kulit batang Cinchona spesies atau rubiaceae pada tahun 1820. Kemudian pada tahun 1940 penemuan kloroquine, hasil sintesis yang digunakan untuk obat anti malaria yang lain. Kedua obat tersebut masih digunakan sampai saat ini. Kemudian ada anti helmintika. Anti helmintika merupakan obat yang bekerja secara lokal untuk mengeluarkan cacing yang berasal dari saluran gastrointestinal ataupun secara sistemik untuk membasmi cacing dewasa atau bentuk berkembangnya yang menyerang organ dan jaringan. Itu saja dari saya yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.